Saya Andreas Bramantyo. Sakit stroke ini banyak sekali masalah maupun karunia yang ada di situ. Ada satu kondisi pada saat itu bahwa kalau orang sedang terpuruk, ya, terutama seperti saya, terkena stroke, tidak bisa mobilisasi, dan sebetulnya itu manusiawi bahwa semua orang terdekat saya, orang-orang yang bisnis sama saya, sahabat-sahabat saya itu pada pergi semua. Tapi buat saya ya whatever, saya kan harus melanjutkan hidup saya. Hidup saya tidak tergantung dengan orang-orang itu, hidup saya tergantung diri saya sendiri. Setelah saya dikaruniai sakit stroke, saya tetap tidak menganggap itu musibah. Justru saya menjalani hidup baru dengan cara yang benar. Setelah saya diinformasikan bisnis aksi, saya dipertemukan dengan seorang yang namanya Pak Megi Dewanto. Ternyata beliau adalah Customer Relation Head cabang Sidoarjo. Saya yakin bahwa awal pertama kali Pak Megi ini ketemu saya, beliau nggak yakin karena saya ada di atas kursi roda, kemudian saya bukan muda lagi, kondisi fisik saya hanya kerja di satu tangan. Nah, tapi apapun anggapannya dia, saya pura-pura nggak tahu. Pada saat ketemu itu 2 jam, saya tanya macam-macam tentang yang namanya bisnis aksi. Dari awal itulah saya mulai berkreasi atau setting, terutama setting promosi ya. Hari ini dapat kita lihat semua bahwasannya Bapak Andreas Bramantyo menjadi salah satu aksi excellent dan salah satu aksi terbaik di Adira Finance. Saya mengharapkan akan banyak bermunculan aksi-aksi lain seperti Bapak Andreas Bramantyo. Satu hal pesan saya bahwa jangan membatasi diri kita dengan keterbatasan yang ada. Wow, luar biasa. Andreas Bramantyo. Jangan membatasi diri kita dengan keterbatasan yang ada. Mari kita sambut Andreas Bramantyo. Wong Surabaya. Wis. Bonek. Ya, ini nekat ini, naik tangga dengan cara seperti ini termasuk nekat. Kenapa, Pak? Aku takut ngeblak. Ah, enggak. Enggak ada ya. Mau duduk atau berdiri? Duduk. Duduk boleh. Aku pegel juga. Iya, saya tahu Pak Andi pegel. Oke. Pak Andreas. Ya, Jadi asli Surabaya nih. Surabaya asli. Coba disapa dong Jawa Timur. Hai, Jawa Timur. Ya apa kabar rek? Bonek. Dian. Cuk. Enggak. Bukan saya. Loh, Pak Andi kan yang mancing. Ini emang, ini salah ngundang narasumber ya kita ya? Seneng. Kalau salah ngundang narasumber, salah ngundang hostnya. hostnya juga. Ini ada Tapi kan masalah yang apa? Di mancing antara Pak kita Andi. ini ada masalah apa sebenarnya? Ini baru ketemu kok begini caranya. Iya, Iya, mentang-mentang Anda sekarang duitnya banyak gitu. enggak. Anda Nggak mau banyak nyanyi sih, itu? cuman bisa hidup. Oh bisa hidup. Oke, Pak Andreas. Ya,
Katanya Anda dulu orang kaya ya? Nggak kaya Pak, cuman bisa melakukan apa saja. Oh, itu namanya bukan kaya tapi sugih. Iya, coro Jawa nih sugih. Sugih itu di atas kaya. Mau Kaya itu kenikmatan, biasa. mau kenikmatan apa aja bisa. Dari mana itu uangnya? Waktu itu ada yang namanya barang Tuhan bagi rata, Apa itu? Apa itu? batu bara. Batu bara. Jadi Anda pengusaha batu bara. Seperti itu. Di mana? Kalimantan Selatan. Itu perusahaan Anda sendiri. Ya, Berapa kira-kira penghasilan Anda sebulan tuh kalau zaman itu? Tahun berapa ini? saya nggak ngomong penghasilan ya. Kira-kira 3 hari sekali omset saya 1,5 M. 3 hari sekali. Waduh, ini sugih ini, betul ini. Tapi Maaf ya, tampangnya sih ada tampang. Tampang Dikit, orang kaya dikit. masih tersisa itu. Tapi umur berapa sekarang? 53 Pak. Nah, tahun berapa itu sukses sebagai pengusaha batu bara? Kira-kira umur 40-an lah. Oke, bagaimana kehidupan Anda di zaman sukses seperti itu? Justru pada saat saya banyak uang, saya lupa diri. Lupa dirinya apa yang terjadi? Lupa diri itu banyak berpikir soal kenikmatan dan kemaksiatan. Kenikmatan nggak ada yang salah. Kemaksiatan itu apa? Dunia malam, narkoba, Hah? semuanya. Anda dulu pemakai narkoba? Hanya jarum suntik aja yang nggak bisa saya pakai. Lainnya Jadi Anda ini rusak dulu hidupnya ya? rusak pol. Oke, rusak pol itu hancur-hancuran lah. Iya, Itu hanya gara-gara Anda lupa diri karena banyak uang. rezeki yang berlebihan. Ya, Terus dengan kondisi seperti itu, saya dengar akhirnya Anda terpuruk, hancur hidup Anda. nggak terpuruk sih. Saya disayang sama Allah, Terus diapakan sama Allah? dikasih sakit stroke. Oh, jadi ini saya tadi baru mau nanya, Anda kenapa ini? Anda stroke. Stroke. Oke. Pada saat Anda sedang jaya-jayanya. Ya, pada saat kehidupan normal lah, jangan ngomong jayanya ya. Oke, kehidupan normal itu maksudnya lagi Ya, enak-enaknya. lagi enak-enaknya mau, lagi Tiba-tiba- nikmat-nikmatnya. Gitu. Tiba-tiba stroke. Stroke. Bisnis bagaimana? Setelah stroke itu lama-lama ya turun. Akhirnya banyak masalah. Kan kalau di sana itu masalah hukum, terus masalah preman, itu Mafia. itu sehari-hari. Jadi ini Karena memang batu fisik bara saya kan yang bisnis seperti keras. ini nggak bisa, nggak mampu. Jadi singkat kata Anda bangkrut lah. Bangkrut tapi nggak membawa hutang, Oke, bangkrut tanpa hutang. tanpa hutang. Tetap aja bangkrut itu. Iya. Iya. Oh ya, tapi ini ada juga bangkrut plus utang ya. Nah, Ini bangkrutnya bangkrut standar, standar. tapi bangkrut. Iya. Iya. Nah, sudah bangkrut. Kalau tadi kan saya bilang tadi Anda jatuh ketimpa tangga, diinjek-injek lagi ya. Kelihatannya begitu. Kan tadi udah bangkrut, kena stroke, dengar-dengar ditinggal istri. Ini siapa meninggalkan siapa? Sama-sama meninggalkan gitu loh. Oh, pisah. Ya, Pilihan kedua belah pihak. betul. Jadi Anda ditinggal istri lah ya. Wes ngaku apa orek? Ya enggak lah, Oke. pokoknya akhirnya memilih untuk berpisah. Berpisah. Jadi artinya Anda kehilangan pekerjaan, perusahaan, kehilangan kesehatan tanda kutip yang dulu, kemudian kehilangan istri. Ya, Jadi kehidupan Anda macam apa itu ya? macam apa ya? Saya sendiri juga bingung waktu itu. Iya ya, memang orang kalau terlalu menderita itu nggak inget apa-apa sama sekali. Ya, mending diklasin. Iya. Loh, ada yang tepuk tangan begitu saya bilang Anda menderita. Ini seneng kamu ya. Ada masalah apa kalian ini?
begitu aku bilang Anda menderita, mereka senang. Iya. Oh, mereka senang karena ada orang yang dulu menderita, sekarang bahagia. Amin. Iya, ya, ngerti aku, ngerti. Iya. Nah, tunggu dulu. Ini kan tidak semua orang mengalami apa yang Anda alami bisa bangkit. Saya selalu bertanya-tanya, kenapa ya ada orang yang begitu dia jatuh terpuruk ya, hidupnya udah pokoknya udah nggak ada harapan, kok bisa bangkit? Karena saya selalu ingin belajar dan saya yakin teman-teman yang nonton acara kita ini juga ingin tahu bagaimana awal mulanya Anda bisa bangkit dan kok bisa Anda jadi aksi. Oke, jadi saya tidak menganggap semua itu jadi satu penderitaan ya, atau masalah atau apapun. Tapi saya menganggap justru balik tadi yang saya ngomong bahwa saya dapat karunia Tuhan dengan stroke. Dari situ saya bisa menjalankan hidup saya dengan benar. Nah, setelah stroke, saya juga heran bahwa yang ada itu pikiran positif, Pak. Anda gak marah sama Tuhan gitu? Enggak. Pikiran positif untuk berbuat lebih baik, untuk berbuat benar. Nah, setelah saya selesaikan semua masalah di Kalimantan, tahun 2016, saya pulang ke Surabaya. Saat pulang Surabaya itulah saya menyelesaikan tanggung jawab saya di keluarga. Nah, tahun 2017, adik saya itu datang ke saya, ini ada pancing nih. Mancingnya ini aksi. Oke, ini kiasan ya. Ya, saya nggak bisa ngasih duit kamu, saya nggak bisa bantu materi kamu, saya cuma bisa ngasih pancing. Kenapa kamu kasih pancing aku? Aku yakin kamu bisa. Kolamnya Adira Finance. Ikannya para calon nasabah Adira Finance. Jadi lengkap dong. Tinggal bagaimana saya membuat umpan, melakukan kegiatan mancing supaya ikannya banyak. Nah, saya dengan keterbatasan saya belajar internet marketing, Pak. Oke, otodidak ini ya. Otodidak dulu, terus saya sempat ikut sekolah, Sekolah apa? internet marketing. Oh, oke. Dari situ, tadi ketemu CRH, setelah itu 2 bulan saya ngilang. Saya yakin dia nggak percaya sama saya, orang ini mampu nggak, orang ini bisa nggak. Belum pernah nih orang tua ya. Iya. Udah diakui aja, Ya. diakui aja. Di atas kursi roda. Jadi waktu itu Anda pakai kursi roda datang melamar jadi aksi. Bukan melamar, Pak. Jadi aksi ini kan mitranya Adira. Yang melamar jadi mitra. Lain, nggak mau ah. Susah diatur ya. Iya Anda. memang. Iya. Saya Nah. sih sebenarnya kalau ini di acara Ki Candy saya nggak mau ngundang Anda ini. Ya makanya saya nggak ke Ki Candy kan. Oh iya. Oke, jadi bukan melamar tapi Anda ngapain kalau gitu? Datang ke Karena Adira. ada saya dikasih pancing itu, saya minta informasi. Oke. Hanya minta informasi apa sih aksi itu. Saya pada saat itu sama sekali tidak bertanya, dapatnya aksi itu berapa? Enggak. Wih, kenapa begitu? Buat saya, apa yang saya kerjakan dengan serius, hasilnya pasti bagus. Jadi pendekatannya bukan apa yang akan saya dapatkan, tapi Ya. bagaimana saya akan melaksanakan. Kalau Ya. dilaksanakan dengan baik, maka otomatis hasilnya akan Hasilnya mengikuti. pasti bagus. Oke, ini bagus juga buat teman-teman. Jadi maaf, ini jadi mau bilang otaknya gitu. Pikirannya jangan fokus pada berapa duit yang aku akan dapatkan dulu, tapi bagaimana caranya ya.
cara untuk kemudian bisa mendapatkan duit gitu ya. Ya, Ini aku jelasin muter-muter tapi ngerti ya kira-kira ya teman-teman ini. ya saya kan cerdas juga. Jadi Oh iya ngerti. iya kan. Iya. Lanjut. Ya.